Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Nah, mobil ini sangat hits dan sangat happening di Indonesia, di mana mobil ini adalah mobil yang dibuat versi sangat terbatas. Di dunia hanya dibuat 2.500 unit dan di Indonesia hanya kebagian 126 unit sebagai bagian daripada produksi mobil homologasi sebagai persyaratan untuk mobil ini bisa ikut di WRC atau relay WRC lah istilahnya. Nah, mobil ini memang kelihatannya sangat garang, nggak cuman garang dari luarnya, tapi di bagian mesinnya juga sangat garang. Lalu kemudian di bagian lain-lainnya, bentuknya, lalu kemudian bannya, kaliper remnya, dan banyak hal lagi yang ada di mobil ini yang memang diproduksi sebagai mobil yang garang dan sangat bosku. Nah, dari belakang, sudut kiri belakang bisa kita lihat dari sini ya. Tampilannya sih sebenarnya kelihatan unik karena untuk yang bagian belakangnya kelihatan bohai, bagian bawahnya di atasnya agak pipi. Tapi mobil ini kelihatan seksi nih kalau kita lihat dari sini. Dari sisi interiornya, mobil ini dibuat dengan desain seminimal mungkin karena mobil ini tidak dibuat untuk kenyamanan, tapi mobil ini dibuat untuk kecepatan atau dibuat untuk balapan bosku. Nah, ada versi modifikasi daripada mobil ini yang sangat keren seperti pada video opening tadi yang kalian udah lihat. Nah, seperti apa prosesnya ini kita lihat stepnya. Nah, ini adalah step awal pada saat mobil ini, kalau nggak salah ini diproduksi atau dibuat oleh salah satu pembuat body kit mobil atau aliran body kit mobil Rocket Band ini namanya. Kalau nggak salah koreksi kalau salah. Tapi yang jelas membuat tampilan mobil ini menjadi lebih gagah dan lebih garang bosku. Ini adalah tambahan over fender dengan material, kalau kita lihat ya, ini materialnya karbon ya. Lalu kemudian di bagian bawah ini fungsinya semua untuk downforce. Pada saat mobil ini digeber dengan kecepatan yang tinggi, maka mobil ini akan rapat atau melekat di aspal. Nah, di bagian belakang ada wing juga, wing bagian belakang atau spoiler atau apa ya. Tujuannya adalah untuk downforce mobil pada bagian belakangnya sehingga semakin diakselerasi, semakin menekan ke bawah untuk memaksimalkan grip di aspal pada saat mobil ini dipacu nih kalau kita lihat. Lala, ini nggak asal buat bosku, ini dibuat dengan kualitas yang bagus pastinya. Dan kita nggak tahu apakah di Indonesia nantinya ada yang mobilnya dibuat kayak gini. Tentu ini menjadi referensi buat kalian yang ingin memodifikasi mobilnya seperti ini. Keren ya. Ini kalau kita lihat untuk bagian belakang, tadinya yang agak membulat, kurang lebar, ini dibuat jauh lebih lebar lagi sehingga mobil ini secara wide body itu tentunya akan menjadi sangat lebar. Di atasnya ini adalah karbon ya, lalu kemudian di stiker dengan atau ditutup dengan stiker ala-ala karbon, tapi si pemilik mobilnya melepas stikernya sehingga yang kelihatan benar-benar karbon aslinya. Dan ini sebenarnya dibuat sebagai material karbon untuk membuat berat bodinya itu tidak atau berkurang berat bodinya, sehingga memang mobil ini dengan torsi yang maksimal akan sangat enak untuk dipacu dalam waktu 0 sampai 100 km atau lebih. Nah, ini dari sudut kiri belakang nih kita lihat ya, bentukannya menjadi lebih keren bosku. Nah, kalau kita lihat garis dari sini ke sini itu dibuat agak lurus, lalu kemudian di bagian bawahnya juga dibuat agak lurus, agak mengotak-ngotak termasuk ini. Nih, spakbor bagian belakangnya, tower fender bagian belakangnya termasuk bagian depannya itu dibuat lebih mengotak bosku. Ini menjadikan GR Yarisnya lebih keren. Kalian yang selama ini udah dapat, atau kalian yang 126 orang di Indonesia yang punya Yaris, apakah kalian tidak tertarik untuk membuat Yaris kalian kayak gini? Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Ini dari samping, dengan bentuk kayak gini aja udah kelihatan keren bos. Belum jadi nih mobil, masih bahan, masih proses ya sekitar 70% lah kalau kita lihat dari sini ya. Tapi udah kelihatan sangat keren bos. Nah, untuk bagian dalamnya udah pakai tubular semua, pakai frame-frame besi yang ada di dalam untuk ketahanan pada saat mobil ini dipakai balapan lalu kemudian terguling, itu nggak gepeng jadinya, sama kayak barusan kejadian kalau salah Sean Gelael dengan Bamsud yang kecelakaan. Mobilnya aman karena di bagian dalam dibuat rangka safety yang menjadikan mobilnya nggak gepeng pada saat kecelakaan. Ini prosesnya. Ini besi tubular semua yang dirangkai sedemikian rupa untuk ketahanan atau keamanan penumpangnya, navigatornya dengan drivernya pada saat mobil dipakai balapan. Rem tangannya manual, lalu kemudian transmisinya sepertinya dibuat sequential sepertinya ya, dan ini akan sangat nyaman juga. Joknya full bucket bosku. Yang bawah dengan yang atas itu kita nggak goncang kiri kanan, ditahan oleh bucket daripada joknya.
Kalau kita lihat dari sini nih, ulala, untuk joknya pakai Ateh, Ateh, iya Ateh, kumaha Ateh gitu. Clear bosku. Nah ini bagian bawah masih belum kebuka sama sekali, sama seperti yang tadi. Nah nih dari belakang bagian dalamnya udah dicat lagi setelah dipasangin tubular-tubular kayak gini. Dan kalau kita lihat dari sini, ini adalah seat beltnya yang dipasang mengikat ke bagian belakang. Di sini masih ada dua lagi untuk navigator bagian sebelah kanan. Karena kalau kita lihat mobil ini adalah mobil dengan setir kiri. Nah nih kalau kita lihat ikatannya sangat kuat bosku, sehingga memang pada saat kita duduk lalu kemudian seat beltnya kalau nggak salah yang 5 titik, kalau nggak salah ya 5 titik itu mengikat badan kita dengan sangat baik, sehingga pada saat terjadi kecelakaan kita tidak terbentuk ke depan. Nah ini udah kelihatan ya hasilnya, ulala keren kalau kita lihat dari sini. Cuman memang mengorbankan space atau jok kecil yang ada di belakangnya. Ya ini tidak dipakai untuk jalan-jalan sehari-hari, sepertinya dipakai untuk balapan emang kalau kita lihat dari desainnya. Nah nih kayak gini, ulala, setirnya masih pakai setir yang aslinya, materialnya kulit, sangat enak untuk digenggam pastinya. Saya nggak pernah genggam setirnya secara langsung, tapi lihat mobilnya secara langsung udah pernah, cuman nggak di review karena itu mobilnya ulala nggak gampang di review, nggak boleh ngasal review tuh mobil. Ada yang warna merah tadi udah kulihat dan itu sangat keren bosku, dan sepertinya satu-satunya di Makassar. Satu-satunya di Makassar, GR Yaris yang berkeliaran yang pernah saya lihat. Nah, ini yang jok sebelah kanannya udah dipasang ya. Dan ini kalau kita lihat setirnya masih sama. Joknya full bucket ya sampai ke atas, melindungi bagian kepala sehingga pada saat berguncang-guncang di mobil, kepala driver dengan navigatornya nggak saling berbenturan, nggak bisa dengan mudah intip-intipan juga nih kalau kita lihat ya. Keren ya, ulala, idaman. Nah nih kalau kita lihat dari sisi samping, kurang aman apa nih mobil ya. Dari belakang kita ditahan oleh seatbelt yang sangat kuat di sini. Dari samping kita ditahan oleh jok yang sangat kuat juga, kiri dan kanan, bagian atas bahkan, supaya kita nggak membentur di bagian pintu. Lalu kemudian bagian bodinya udah dipasangin tubular pula bosku. Ini nggak sekedar tampangnya yang dibuat keren, tapi di bagian dalamnya juga dibuat keren dan sangat sangar bosku. Mantap toh. Nah ini tampangnya setelah mobil ini dipasangi body kit atau white body, dan kalau kita lihat di sini ada tulisannya Rocket Bunny dan ada beberapa stiker sponsor di situ. Toyota di bagian depan, ini nomor platnya nggak tahu di daerah mana atau di negara mana. Nah keren ya dengan stiker-stiker warna kayak gini, ulala, hitam putih orange. Menurut kalian gimana tampang GR Yaris setelah dibuat kayak gini? Keren gak bosku? Keren gak bosku? Kalau kalian nggak bilang ini keren, aduh mata kalian picek kali ya. Ini luar biasa kerennya nih mobil. Di bagian belakang lebih parah lagi dan lebih gila lagi bosku. Yang tadinya udah membul keluar di bagian fendernya, ditambah lagi, dibuat lebih wide lagi. Dan kalau kita lihat bannya sangat lebar, lalu kemudian tapakannya juga sangat lebar. Jadi mobil ini anti terbalik harusnya. Anti terbalik. Knalpotnya masih pakai originalnya sepertinya yang ada dua, lalu kemudian di atas ini dibolongin untuk nggak tahu fungsinya buat apa, harusnya sih pendinginan untuk apanya, kaliper remnya biasanya, tapi nggak tahu itu berfungsi apa tidak atau cuman memperkeren tampilannya aja. Lala bos, lihat ini bosku, lihat ini apa kurang keren nih mobil. Wow, cuman berani bilang wow, speechless iya. Dibuat rendah ke aspal bosku, dan ini pastinya sangat stabil untuk dipakai atau dipacu di jalanan dengan kecepatan tinggi. Apalagi mobil ini yang masuk ke Indonesia tuh pakai yang all wheel drive atau GR4. Semua rodanya menjadi penggerak sehingga kurang maksimal apa, dengan torsi yang kuat mendorong keempat-empatnya roda atau menggerakkan keempat-empat roda dari mobil ini untuk mendorong mobilnya yang kecil dan ringan. Ulalah, apalagi yang kurang? Pasti akan sangat cepat untuk ngacirnya. Dari belakang nih kalau kita lihat, setelah semuanya sudah fitting lalu kemudian finishing,
Uh, Keren. Ini bagiannya mengotak, lalu kemudian permainan warnanya juga luar biasa. Kelihatan rame, tapi kelihatan keren. Nggak rame yang norak, bos. Lala, kalau kena cahaya matahari sore kayak gini, kalian pakai jalan-jalan ke pantai. Yakinlah ini akan menjadi perhatian orang-orang yang melihat mobil ini. Apalagi kalau misalkan di jalanan, kalian geber-geber itu gasnya. Picek mata orang kalau nganggap nih mobil kurang oke kalau di jalanan. Dari sini bosku. Ulala. Pelek warna hitam, bannya Proxes, Toyo. Kemudian ada tulisan-tulisan Jepang, Rocket Band di sini. Lampunya masih pakai originalnya. Depannya juga ini original, cuma dipasangin white body dengan body kit yang ada di bagian bawah. Ulala, lip spoiler atau apalah istilahnya. Yang semua ini kalau kita lihat tujuannya untuk downforce. Ini menekan ya, yang ini ke atas menekan bagian depannya, lalu kemudian di bagian belakang ini wingnya menekan bagian belakangnya sehingga keempat rodanya semakin digeber, semakin maksimal traksinya di aspal. Wadidaw. Lala bos, lampunya DRL yang ada di bawah, yang di atasnya proyektor LED reflektor, multi reflektor. Di sini tulisannya GR Yaris. Balik lagi nih gua nanya nih bos. Menurut kalian gimana nih mobil? Keren apa enggak? Jangan sungkan-sungkan tulis di kolom komentar yang ada di bawah bos. Tulis saja apapun yang ingin kalian sampaikan tentang mobil ini. Dari samping, ulala. Wadidaw. Velgnya, bannya, lalu kemudian spionnya yang ada di atas. Wah, top lah intinya nih mobil. Sekalipun saya bukan pengguna atau pemilik Yaris ini atau GR Yaris ini, kalau ngelihat mobil ini di Indonesia secara langsung, apa di Makassar, ngelihat secara langsung dengan modifikasi, salah ngomong deh saya. Modifikasi seperti ini tentu akan sangat memuaskan selera saya untuk melihat mobil. Keren. Ini ada lubangan lagi asli untuk harusnya mendinginkan ban maybe pada saat berakselerasi dengan kecepatan tinggi. Di bagian depan juga nih kelihatan kalipernya yang pakai GR. Lalu kemudian piringan cakramnya atau ring cakramnya atau piringan cakramnya intinya, cakramnya lah intinya, yang besar sehingga memaksimalkan pengereman pada saat mobil ini dari kecepatan tinggi lalu kemudian diberhentikan. Warnanya chrome dual tone untuk bagian velgnya. Untuk jari-jari warna hitam, ini warnanya chrome. Wah, maksimal bos. Nah, ini dari belakang samping lagi nih kalau kita lihat, lala. Keren nih mobil. Mau saya punya kayak ginian. Mudah-mudahan yang melihat menonton video ini rezekinya lancar sehingga someday bisa memiliki salah satu mobil yang ada di sini. Harganya di awal sekitar 800 jutaan, sekarang katanya sudah menyentuh angka 1,3 M. Hanya ada 126 unit bosku. Nah, ini bagian belakang ada tempat pengisian bahan bakarnya di bagian sebelah kiri, tapi janganlah berharap bahwa mobil ini bisa aja sih diisi pakai bensin, cuman ya kesian aja sih mobilnya. Mobil dengan eh, apa sih? Dengan tenaga yang semaksimal ini, lalu kemudian dengan pembakaran yang bagus pula pakai bensin, bisa batu-batu nih mobil. Dari sini kelihatan ya otot-otot bagian belakangnya sangat kelihatan maksimal, dan kalau kita lihat di atas ada shark fin antenanya juga tuh kelihatan sangat jelas. Shark fin antennya, lalu kemudian kalau kita lihat ya dia dari atas lalu kemudian turun ke bawah, nggak melandai langsung naik ke atas nih. Ini dari bawah sini lalu kemudian naik ke atas sini. Itu benar-benar akan menekan mobilnya pada saat mobil ini dipacu dengan kecepatan tinggi. Supaya ini nggak rusak, dipasangin frame atau tiang ke bawah untuk menahan bagian atasnya supaya nggak hancur pada saat mobil ini di kecepatan tinggi bosku. Nih dari bagian depannya nih kalau kita lihat ya, ini juga sama dipasangin wing di sini untuk menekan bagian depannya, lalu kemudian ini dibuat wide bodinya. GR-nya yang tadinya di dalam dipasang di luar bos. Lalu kemudian spionnya tetap ada lampu sen di situ di bagian atas, spion tengahnya juga tetap pakai yang originalnya. Dan memang sebenarnya mobil ini kalau mau dimodifikasi ya paling begini aja modifikasinya. Hal-hal lain nggak perlu, apalagi mesin nggak perlu. Udah, apalagi yang masuk ke Indonesia ya nggak perlu. Udah setelan balap harusnya. Nih. Kalau kita lihat ya, untuk fendernya menyambung dari depan, dari wingnya, lalu kemudian sampai ke bagian belakang, bagian bawah. Mantap bos, ini mobil sangat mantap. Nah, ini kalau kita lihat ya, dengan cahaya matahari kayak gini, aduh sayangnya kualitas gambarnya nggak begitu bagus, tapi
Satu kata ini mobil, luar biasa. Luar biasa, hasil modifikasinya juga luar biasa. Mobil yang kecil, mungil, lincah, tapi garang. Dengan kecepatan, dengan tenaga mesin yang melimpah. Dan akselerasi yang sangat cepat. Tenaga mesinnya tuh di angka 268 sampai 272 horsepower, bos. Ngeri ya. Torsinya sampai di angka 370 Newton meter. Ini torsi mesin turbo diesel 2500 cc ini bisa. Luar biasa. Tapi yang jelas tenaganya 272 horsepower. Hanya 3 silinder dengan mesin 1600 cc. Dengan turbo pastinya. Dengan turbo. Percepatannya 6 speed. Transmisinya manual. Nggak ada matic. Nggak perlu matic nih. Karena memang dibutuhkan akselerasi. Dan untuk yang masuk ke Indonesia tuh all wheel drive. Atau GR4. Total memang nih mobil nih. Cakep bos. Nih, cakep sekali nih mobil. Cakepnya maksimal ini. Luar biasa. Intinya nih mobil luar biasa. Semoga bisa kesampaian nanti punya mobil kayak gini ya. Well, itu update kita bosku. Atau apa informasi yang bisa kita sharing kali ini tentang GR Yaris. Bukan Yaris GR, tapi GR Yaris. GR-nya duluan, Gazoo Racing-nya duluan. Bukan Yaris ala-ala GR, tapi ini GR original ala-ala Yaris. GR-nya yang dipakein muka Yaris. Wah, kayak gitu. Well, itu update-nya. Semoga ini bermanfaat dan mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah. Dan kita akan ketemu pada ulasan otomotif menarik berikutnya. Makasih sekali lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.